Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk terus istiqomah di jalannya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita bersama-sama akan membahas sebuah renungan yang sangat mendalam tentang sebuah pemahaman yang seringkali kita abaikan, yaitu bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Allah, Tuhan kita yang Maha Kuasa, tidak pernah berhenti berbicara kepada hamba-hambanya. Hanya saja, seringkali kita terlalu sibuk, terlalu terlena dengan dunia, sehingga kita tidak menyadari bahwa setiap kejadian, setiap bisikan hati, bahkan setiap langkah kita adalah cara Allah berbicara dengan kita. Ahli tasawuf dan para sufi telah lama membicarakan tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Dalam pandangan tasawuf, Allah tidak hanya berbicara kepada kita melalui wahyu atau kitabnya yang suci, tetapi juga melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar dalam tasawuf, mengatakan bahwa seorang sufi yang sejati adalah seseorang yang mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Allah berbicara melalui alam semesta, melalui hati yang terdalam, dan melalui perasaan yang tidak terucapkan. Sebuah doa yang tulus, meskipun tidak terucap, tetapi bisa didengar oleh Allah karena Dia lebih dekat dari urat nadi kita. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali Allah yang terkenal, mengatakan, Allah berbicara kepada hamba-hambanya yang tulus dengan cara yang tidak tampak oleh mata kasar, namun begitu nyata bagi hati yang peka. Allah berbicara kepada kita melalui perasaan yang tidak kita sadari, melalui ketenangan hati yang datang setelah kesulitan, atau bahkan melalui kesulitan itu sendiri. Para wali Allah, seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab tasawuf, mengajarkan kita bahwa setiap kejadian dalam hidup kita adalah bentuk komunikasi dari Allah. Bahkan kesedihan dan penderitaan adalah bentuk Allah mengajarkan kita tentang kesabaran dan keikhlasan. Sufi mengajarkan kita untuk selalu menyimak bisikan hati kita, karena melalui hati yang bersih dan jernih, kita bisa mendengar suara Allah yang berbicara. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, seorang sufi besar yang juga dikenal dengan nama As-Syaikhul Akbar, mengatakan, Allah berbicara dalam keheningan yang penuh makna, yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah dibersihkan dari segala noda duniawi. Jika kita ingin mendengar Allah berbicara, kita harus memiliki hati yang siap mendengar, hati yang penuh dengan kesadaran akan keberadaannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak dalam kesibukan dunia, sehingga kita tidak mampu mendengar suara Allah yang berbicara melalui kehidupan kita. Namun, Allah tidak pernah menjauh. Dia senantiasa ada, senantiasa berbicara kepada kita, bahkan di saat kita merasa sepi atau terlupakan. Jika kita ingin mendengarnya, kita harus menyendiri, merenung, dan memperhatikan setiap detik kehidupan ini. Allah berbicara dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap cahaya yang menyinari kita, dalam setiap langkah yang kita ambil. Saudaraku, tetaplah fokus dan menyimak sampai akhir, karena pembahasan ini sangatlah penting untuk pemahaman kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terburu-buru, karena ini adalah pembahasan yang akan membawa kita kepada sebuah kedalaman pemahaman tentang bagaimana kita bisa merasakan Allah berbicara dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk mendukung dengan cara sederhana, yaitu dengan like, berlangganan atau subscribe, agar kita dapat terus bersama-sama memperdalam ilmu yang bermanfaat seperti ini.
Sekarang mari kita lihat para ahli tasawuf yang mengajarkan kita bahwa cara kita mendengarkan Allah adalah dengan melatih diri untuk lebih peka terhadap tanda-tandanya. Mereka menyebutnya dengan istilah zuhud atau melepaskan diri dari ketergantungan pada dunia. Zuhud bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini, tetapi bagaimana kita melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang menyadari bahwa dunia ini adalah sementara dan hanya Allah saja yang kekal abadi. Melalui zuhud, hati kita akan lebih terbuka dan lebih siap mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Selain itu, para wali Allah juga menekankan pentingnya muraqabah, yaitu kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Muraqabah mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan. Ini adalah cara kita mendekatkan diri kepadanya dan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada orang tersebut dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ketika kita mulai melatih diri dalam muraqabah, kita akan mulai mendengar Allah berbicara melalui perasaan yang hadir dalam hati kita. Terkadang, bisikannya hadir dalam bentuk sebuah dorongan hati yang membawa kita menuju kebaikan, atau sebaliknya, sebuah peringatan yang mengingatkan kita akan kesalahan yang kita lakukan. Bisikan ini seringkali halus, tidak terlihat, namun sangat nyata bagi hati yang sensitif terhadap Allah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Junaid, jika seseorang mendengar Allah berbicara dalam hatinya, maka hatinya akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mari kita latih diri kita untuk lebih peka terhadap komunikasi dari Allah, karena Dia selalu berbicara kepada kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bentuk kasih sayangnya yang disampaikan dengan cara yang paling sempurna. Namun, kita harus memiliki hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan keinginan yang tulus untuk mendekat kepadanya. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk mendengar dan memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk benar-benar memahami bahwa Allah sedang berbicara kepada kita, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa setiap detik kehidupan kita adalah bagian dari komunikasi tersebut. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang terlihat di luar sana, padahal Allah berbicara kepada kita melalui hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Sebagai contoh, ketika kita merasa gelisah, apakah itu bukan bentuk peringatan dari Allah? Ketika kita merasa kesulitan, apakah itu bukan cara Allah mengingatkan kita untuk kembali kepadanya? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, apakah itu bukan ungkapan kasih sayang Allah yang mengingatkan kita untuk bersyukur? Allah berbicara kepada kita melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita, melalui alam, melalui sesama, bahkan melalui pikiran dan perasaan kita sendiri. Semua ini adalah bagian dari proses belajar yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab-kitab tasawuf, banyak dijelaskan bahwa dunia ini adalah bayangan dari realitas yang lebih besar. Jika kita bisa menyadari ini, kita akan mulai melihat bahwa Allah berbicara melalui setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam setiap langkah yang kita ambil. Semua perasaan yang datang kepada kita, baik suka maupun duka, adalah bagian dari percakapan yang lebih besar antara kita dengan Sang Pencipta. Pada titik ini, sangat penting untuk kita mengingat satu hal, bahwa mendengar Allah berbicara bukan berarti kita mendengar suaranya secara fisik, namun kita mendengarnya dengan hati yang peka. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai mendengarkan dengan hati.
hati yang telah dibersihkan dari segala macam kekotoran duniawi, hati yang tidak terikat pada keinginan-keinginan pribadi, adalah hati yang bisa mendengar bisikan ilahi. Disinilah letak keindahan tasawuf, saudara-saudaraku, karena tasawuf mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan kebersihan hati daripada mencari pengetahuan duniawi semata. Sebagai contoh, dalam kitab-kitab para wali seperti kitab Futuhat Al-Makkiyah, karya Ibnu Arabi, kita dijelaskan tentang betapa pentingnya membebaskan hati dari kecintaan berlebihan terhadap dunia ini, agar kita bisa merasakan dan mendengar bisikan-bisikan Allah yang begitu halus. Ibnu Arabi dalam penjelasannya menekankan bahwa seorang sufi yang sejati akan melihat dunia ini sebagai pantulan dari sifat-sifat Allah yang tersembunyi. Dalam artian, segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan adalah manifestasi dari kehendak Allah yang sedang berbicara kepada kita. Para wali Allah yang telah mencapai kedalaman makrifat pun menyampaikan bahwa Allah berbicara kepada mereka melalui perasaan batin mereka yang sangat tajam. Mereka bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan mereka, baik dalam kebahagiaan maupun dalam ujian hidup. Seperti yang ditulis oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika aku berbicara dengan izin Allah. Ketika aku diam dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam keheningan kita harus merasa bahwa Allah selalu hadir, dan itu adalah bentuk komunikasi darinya. Mungkin saudara-saudaraku bertanya, bagaimana kita bisa lebih peka terhadap suara Allah? Salah satu cara yang sangat penting adalah dengan melatih diri untuk selalu dalam keadaan muhasabah, yaitu evaluasi diri yang terus-menerus. Kita harus terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah cukup mendekat kepada Allah? Apakah kita sudah cukup merasakan perasaannya dalam setiap langkah kita? Evaluasi ini bukan untuk membuat kita merasa rendah diri, melainkan untuk membawa kita lebih dekat dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui muhasabah ini, kita akan menemukan bahwa Allah berbicara kepada kita melalui hati kita yang terdalam. Saat kita merasa cemas, terkadang itu adalah peringatan agar kita lebih mendekat kepadanya. Ketika kita merasa tenang dan damai, itu adalah ungkapan kasih sayangnya yang mengingatkan kita untuk bersyukur. Dalam setiap detik kehidupan ini, Allah berbicara melalui apa yang kita rasakan, baik itu berupa kebahagiaan, kesedihan, atau bahkan kekhawatiran. Semua ini adalah bagian dari percakapan ilahi yang harus kita dengar dan pahami. Mungkin kita merasa kesulitan untuk mendengarkan atau merasakan suara Allah, tetapi itu bukan karena Allah tidak berbicara kepada kita, melainkan karena hati kita belum cukup terbuka untuk menerimanya. Inilah sebabnya mengapa para sufi selalu menekankan pentingnya membersihkan hati, mengosongkan diri dari ego dan keinginan duniawi. Ketika hati kita kosong dari semua itu, barulah kita bisa mendengar suara Allah yang begitu jelas, yang berbicara melalui kehidupan sehari-hari kita. Saudaraku, janganlah kita merasa sepi atau sendirian dalam hidup ini, karena Allah selalu ada. Setiap kali kita merasa terjauhkan, itu bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita yang menjauh darinya. Maka, mari kita kembali mendekat kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan. Ketika kita mampu melakukan ini, kita akan mulai mendengar Allah berbicara kepada kita dalam setiap hembusan napas, dalam setiap langkah, dalam setiap perasaan yang datang dan pergi dalam hati kita. Allah selalu berbicara kepada kita. Hanya kita yang perlu membuka hati dan pikiran untuk mendengarkannya. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk tetap dekat dengannya.
mendengar setiap pesannya, dan merasakan kasih sayangnya dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku yang penuh kasih, setiap saat yang kita alami adalah kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas, begitu sibuk dengan dunia dan segala masalah yang ada, sehingga kita lupa bahwa setiap hal yang terjadi di sekitar kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah cara Allah berbicara kepada kita. Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, setiap perasaan yang muncul dalam diri kita adalah sebuah pesan dari Allah. Hanya saja, hati kita seringkali tertutup oleh nafsu dan dunia, sehingga kita tidak mampu mendengarkannya. Mungkin kita merasa bahwa Allah hanya berbicara dalam keadaan tertentu saja, misalnya saat kita sedang menderita atau kesulitan. Namun, pada kenyataannya, Allah berbicara kepada kita dalam segala situasi. Ketika kita merasa tenang dan damai, Allah berbicara melalui kedamaian itu. Ketika kita merasa kebingungan atau ketakutan, Allah berbicara melalui kekosongan itu. Kita hanya perlu belajar untuk lebih peka, untuk merasakan bahwa setiap detik kehidupan ini penuh dengan dialog ilahi yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah disucikan. Kita juga harus ingat bahwa terkadang Allah berbicara kepada kita melalui orang lain. Ketika seseorang memberikan nasihat yang baik atau menyampaikan kata-kata yang menginspirasi, itu bisa jadi adalah pesan dari Allah. Para wali Allah seringkali mengatakan bahwa Allah berbicara kepada mereka melalui makhluknya, baik itu manusia, hewan, bahkan alam semesta. Semua ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah untuk membantu kita berjalan di jalan yang benar. Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar, pernah berkata, Allah berbicara melalui alam semesta, dan barang siapa yang tidak mendengarkan Allah di dalam alam semesta, maka ia tidak akan pernah mendengarkannya dalam dirinya sendiri. Ini adalah peringatan yang sangat dalam bagi kita untuk selalu memperhatikan tanda-tanda yang diberikan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Namun agar kita dapat mendengarkan Allah dengan lebih jelas, kita perlu menjaga kebersihan hati kita. Sebagaimana kita membersihkan kaca agar bisa melihat dunia dengan jelas, kita juga perlu membersihkan hati agar bisa mendengar pesan Allah dengan lebih baik. Ini adalah alasan mengapa tasawuf menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, yang merupakan jalan untuk menghilangkan noda-noda batin seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Hati yang kotor hanya akan menjadi tempat yang tertutup bagi cahaya ilahi, sedangkan hati yang bersih adalah tempat di mana Allah akan menurunkan cahayanya. Disinilah zikir memainkan peranan penting. Melalui zikir, kita membersihkan hati kita dan memperkuat koneksi kita dengan Allah. Seperti yang diajarkan oleh ulama, zikir adalah cahaya yang menerangi jalan hati, dan cahaya itulah yang memungkinkan kita mendengar suara Allah. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa lebih peka terhadap bisikan Allah yang hadir dalam hidup kita. Ketika kita selalu mengingat Allah, kita membuka pintu hati kita untuk menerima petunjuk-petunjuknya. Kita menjadi lebih sensitif terhadap suara hati yang berbicara, yang seringkali adalah suara Allah sendiri yang ingin menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Dalam perjalanan spiritual ini, kita juga diingatkan oleh para sufi tentang pentingnya ma'rifat, pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Ma'rifat adalah keadaan di mana seorang hamba tidak hanya mengetahui tentang Allah secara teoritis, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Arabi, pengetahuan yang sejati tentang Allah adalah pengetahuan yang mengalir dalam setiap perasaan, setiap nafas, dan setiap detik kehidupan kita. Dengan ma'rifat ini, kita tidak hanya mendengar Allah berbicara,
tetapi kita juga merasakan dan menghidupi kata-katanya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang sufi, mendengarkan Allah berbicara bukanlah sesuatu yang bersifat fisik atau eksternal. Ini adalah pengalaman batin yang sangat dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah menyucikan diri mereka dari segala bentuk kesenangan duniawi. Syekh Al-Bustami, seorang sufi besar, pernah berkata, Allah berbicara kepada kita di setiap waktu, tetapi hanya mereka yang memiliki hati yang siap yang dapat mendengarkannya. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita harus terus berusaha menyucikan hati kita agar mampu mendengar suara Allah yang selalu ada, yang selalu siap untuk membimbing kita. Saudaraku yang dikasihi Allah, dalam setiap langkah kita harus selalu mengingat bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Baik itu dalam kebahagiaan maupun kesedihan, dalam keberhasilan maupun kegagalan, Allah selalu berbicara kepada kita. Kita hanya perlu membuka hati kita dan mendengarkannya dengan penuh keikhlasan. Jika kita bisa mendengar dan merasakan kehadirannya, hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian, petunjuk, dan kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang saya cintai, mari kita renungkan sejenak mengenai betapa banyaknya cara Allah berbicara kepada kita yang terkadang kita abaikan begitu saja. Kita cenderung mencari tanda-tanda yang besar dan mencolok, padahal Allah seringkali berbicara melalui hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele. Dalam perjalanan spiritual yang diajarkan oleh para sufi, mereka sering berbicara tentang pentingnya memperhatikan setiap detil kehidupan, karena di setiap detil itulah Allah berbicara. Coba kita bayangkan, ketika kita berjalan di alam, melihat langit yang biru, pohon yang rindang, atau bahkan hujan yang turun dengan lembut, itu adalah salah satu bentuk percakapan Allah dengan kita. Dalam pandangan tasawuf, alam ini adalah cermin dari kebesaran Allah. Setiap ciptaannya berbicara tentang keagungannya, dan jika kita peka, kita bisa merasakan bahwa Allah sedang berbicara melalui setiap elemen alam yang ada di sekitar kita. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, setiap makhluk, setiap unsur alam semesta adalah bahasa Allah yang harus dipahami oleh hati yang bersih. Ini adalah salah satu ajaran penting yang harus kita renungkan. Dalam setiap ciptaan, Allah menyampaikan pesannya, tetapi hanya mereka yang memiliki mata hati yang bisa melihatnya. Seringkali kita merasa jauh dari Allah, padahal Dia selalu dekat. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah berfirman, "Aku dekat dengan hamba-Ku, lebih dekat dari urat lehernya." Maka jika kita merasa jauh, itu bukan karena Allah menjauh dari kita, melainkan karena kita yang tidak peka terhadap kehadirannya. Allah berbicara kepada kita melalui perasaan-perasaan kita, melalui pikiran-pikiran yang muncul, melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita. Setiap saat, Allah ingin kita lebih sadar bahwa Dia ada bersama kita. Sebagai contoh, saat kita merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, mungkin itu adalah saat Allah ingin kita mendekatkan diri kepadanya untuk mencari petunjuknya dalam doa dan zikir. Kita sering kali menganggap bahwa kesulitan atau masalah dalam hidup adalah sebuah beban yang harus dihadapi sendirian. Padahal, jika kita mau merenung, Allah berbicara kepada kita melalui kesulitan itu. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, karya Syekh Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah dialog antara Allah dan hambanya, di mana Allah ingin mengajarkan kita tentang sabar, tawakal, dan keikhlasan. Setiap kesulitan adalah pelajaran yang datang langsung darinya. Itulah sebabnya mengapa para wali Allah selalu menerima ujian dengan lapang dada, karena mereka menyadari bahwa setiap ujian adalah bentuk percakapan Allah yang penuh kasih dan hikmah. Tidak jarang,
kita merasa tidak mengerti mengapa kita diberikan ujian tertentu atau bahkan kebahagiaan tertentu. Disinilah pentingnya latihan batin dan zikir, karena hanya dengan membersihkan hati kita akan mampu merasakan apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ketika hati kita bersih, kita akan lebih peka terhadap bahasa halus yang Allah sampaikan kepada kita. Para sufi mengajarkan kita untuk selalu berada dalam keadaan ma'rifat atau pengenalan yang lebih mendalam terhadap Allah, sehingga kita bisa mendengar setiap firman-Nya, bukan hanya dalam bacaan Al-Quran atau hadits, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingatlah saudaraku, bahwa Allah tidak hanya berbicara dalam keadaan tertentu, tetapi dalam setiap nafas yang kita hembuskan, dalam setiap detik waktu yang kita jalani. Ketika kita merasakan kebahagiaan, itu adalah berbicara Allah yang menunjukkan bahwa Dia memberikan rahmat-Nya. Ketika kita merasakan kesulitan, itu adalah percakapan Allah yang mengajak kita untuk lebih sabar dan tawakal. Dan dalam setiap kesendirian kita, Allah berbicara melalui keheningan yang mengingatkan kita bahwa Dia selalu bersama kita, bahkan ketika kita merasa sendiri. Kunci untuk bisa mendengarkan percakapan Allah adalah dengan terus-menerus menjaga hati kita tetap bersih, terbuka, dan rendah hati. Dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, beliau mengajarkan bahwa hati yang bersih adalah hati yang siap untuk menerima petunjuk ilahi. Hati yang penuh dengan kebanggaan, kemarahan, atau kesombongan akan sulit untuk mendengar suara Allah. Oleh karena itu, tasawuf mengajarkan kita untuk selalu membersihkan hati dan menjauhi segala bentuk kedengkian, kebencian, atau keinginan duniawi yang dapat menutupi hati kita dari mendengar suaranya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan spiritual kita, setiap momen adalah kesempatan untuk mendekat kepada Allah dan mendengar percakapan-Nya. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk merasakan kedekatan-Nya, karena Allah selalu berbicara kepada kita dalam setiap detik kehidupan kita. Terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, mendalam dalam zikir, dan membuka hati kita untuk merasakan kehadiran-Nya. Inilah yang diajarkan oleh para wali Allah yang mencapai derajat yang sangat tinggi dalam kehidupan spiritual mereka. Mereka adalah orang-orang yang mampu mendengar percakapan Allah di setiap detik kehidupan mereka, karena hati mereka telah disucikan dan terhubung langsung dengannya. Saudaraku yang saya cintai, perjalanan kita dalam mendalami percakapan Allah ini tidak akan berhenti di sini. Setiap langkah kita, setiap helaan napas kita adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Kita semua adalah hamba-Nya yang diberikan kesempatan luar biasa untuk merasakan kasih sayang-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bahkan dalam kebingungan, kesulitan, atau keheningan, Allah sedang berbicara kepada kita, mengarahkan hati kita untuk terus mencari-Nya, untuk tetap teguh dalam iman dan tawakal. Ini adalah esensi dari tasawuf yang diajarkan oleh para sufi, yang selalu mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber segala petunjuk dan rahmat. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap kebahagiaan yang kita nikmati, adalah bagian dari percakapan tersebut. Allah selalu berbicara melalui setiap peristiwa, setiap perasaan, dan setiap pikiran yang muncul dalam diri kita. Dan kita harus mampu untuk mendengarkan dan meresapi pesan-Nya dengan hati yang bersih, hati yang tidak terhalang oleh nafsu atau kedengkian. Para wali Allah yang mencapai kedekatan luar biasa dengannya mengajarkan kita bahwa untuk bisa mendengarkan Allah dengan lebih jelas,
kita harus mengasah ketajaman hati kita. Mereka mengingatkan kita untuk selalu berzikir, untuk menjaga hati tetap tenang dan bersih, dan untuk senantiasa membuka diri kepada segala petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana mereka merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan mereka, kita pun bisa melakukan hal yang sama, asalkan kita selalu memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menjaga hubungan kita dengannya. Jadi saudaraku, mari kita terus berusaha untuk memperhatikan setiap tanda yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya melalui wahyunya yang tertulis, tetapi juga melalui setiap perasaan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika hati kita terbuka dan kita peka terhadap percakapan ilahi ini, hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan rahmat-Nya yang tak terhingga. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini, saya mohon agar Anda tetap mendukung channel ini dengan memberi like, subscribe, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar serta membagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga kita semua bisa terus berjalan dalam cahaya petunjuk Allah, saling mendukung untuk menuju jalan yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.